Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah di tahun ini kita bersama diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat umur panjang, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan pahala, dan bulan suci Ramadan adalah tempat waktu turunnya Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, bulan suci Ramadan diwajibkan kita berpuasa. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman saja untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membentuk sebuah pribadi yang takwa, pribadi yang muttaqin. Pribadi yang takwa adalah pribadi yang taat pada perintah Allah. Sebenarnya seorang muttaqin bukan hanya taat kepada Allah saja, tidak. Bukan hanya menjaga hablum minallah saja, tidak. Tetapi dia juga harus memperhatikan hubungan sosial atau yang dikenal dengan hablum minannas. Hubungan kepada Allah harus kita jaga, karena kita ini adalah diciptakan oleh Allah. Kita ini bisa hidup karena nikmat Allah. Kita ini bisa lahir ke dunia juga karena Allah. Dan Allah akan selalu membimbing kita apabila kita selalu berada pada jalannya. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, kita juga harus menjaga hablum minannas. Karena apa? Karena manusia dengan yang lainlah kita mengadakan interaksi. Kalau Allah adalah zat yang gaib, tetapi kita juga harus menjaga terhadap makhluk sesama kita yang kelihatan di bumi ini. Yang paling dekat, yang sering kita lakukan adalah kita mengadakan interaksi sosial. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menjadikan orang-orang yang beriman, menghendaki orang-orang yang beriman dengan puasa ini bukan hanya sekedar untuk menjadikan muttaqin secara vertikal saja, tidak, tetapi juga muttaqin secara horizontal. Manusia bukan hanya diharapkan taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah secara mahdhah saja, tidak, tetapi juga memperhatikan terhadap hubungan sosial. Dan ini sangat ditekankan dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali, bahwa ayat-ayat Al-Quran mengajarkan kepada kita ternyata tidak hanya hubungan kepada Allah saja yang harus dijaga, hubungan terhadap manusia pun harus kita perhatikan. Rasulullah mengingatkan kepada kita, orang besok itu ada orang yang namanya orang muflis. Orang muflis itu apa? Orang muflis adalah orang yang bangkrut. Suatu saat Rasulullah di hadapan para sahabat bertanya, tahukah kamu siapakah orang yang muflis atau orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat menjawab, orang yang bangkrut atau muflis itu ya Rasul, orang yang tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai harta, atau mungkin orang itu kalau dia seorang pedagang
dia selalu rugi. Ternyata dijawab oleh Rasul, bukan seperti itu orang yang muflis itu. Orang yang muflis, yang dimaksud adalah muflis di akhirat adalah ketika orang itu datang masuk di hari yaumil kiamah, orang tersebut datang dengan membawa berbagai macam amal ibadah yang baik. Di sana mungkin ada baca Al-Quran, sholat, haji, dan lain sebagainya. Tetapi karena tidak menjaga hubungan sosial, maka orang itu menjadi orang muflis. Perilaku, etika yang tidak baik sering ditebarkan. Misalnya membuat kezaliman, berlaku sombong, bakhil, dan lain sebagainya. Bahkan dalam surat Al-Ma'un kita diingatkan oleh Allah dengan ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama itu? Mungkin kalau ada pertanyaan, siapakah orang yang mendustakan itu? Akan kita jawab, oh, orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak percaya kepada Allah, orang yang tidak mengikuti Rasulullah, orang yang tidak taat kepada nabinya. Ternyata tidak. Atau mungkin orang yang merobohkan masjid, orang yang membakar tempat ibadah, ternyata tidak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, jawabannya adalah ternyata sangat luar biasa. Ternyata adalah hubungan sosial. Yaitu apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak memperdulikan atau membiarkan, menghardik anak yatim. Apa artinya? Jangan sampai diri kita ada anak yatim di samping kanan kita, di samping kanan kiri kita, tidak ada yang mempedulikan. Kalau itu terjadi, maka orang tersebut adalah pendusta agama. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Allah. Ini masih kaitannya juga hablum minallah, hablum minannas. Masih kaitannya dengan hablum minannas. Yaitu apa? Fadzalikal ladzi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan orang yang tidak mendorong orang untuk peduli dengan orang miskin. Jadi orang yang tidak peduli dengan orang miskin itu juga pendusta agama. Maka selanjutnya adalah fawailul lil musallin. Coba perhatikan di sini. Ayat ini pertama, pemahaman pertama, orang yang mendustakan agama adalah sosial, hubungan sosial, yaitu kaitannya dengan anak yatim. Kemudian yang kedua dengan orang miskin. Baru fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Yaitu yang ketiga adalah ini hablum minallah. Orang yang mendustakan agama adalah orang yang melakukan sholat tetapi sahun, lupa, lalai. Orang yang lalai dengan sholatnya. Mungkin sholatnya belayang, sholatnya penuh dengan kemana-mana pikirannya, tidak khusyuk. Ya. Kemudian selanjutnya adalah alladzina sholat sahun walladzina hum yuraun. Orang yang riak karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Kalau itu tadi yang lebih dekat adalah riak karena sholatnya. Ya, kalau tidak ada orang melihat, tidak melakukan sholat. Nah. Kemudian wayamnaunal maun. Ayat yang selanjutnya sebagai penutup surat Al-Ma'un adalah wayamnaunal maun. Mereka tidak mau memberi pertolongan kepada orang lain. Ini juga hubungan sosial. Jadi ada 4 hal. Ya, 4 hal. Dalam ayat tersebut, orang yang mendustakan agama.
Jadi orang pendusta agama di sini ada 4 indikator. Pertama adalah tidak mempedulikan anak yatim, kemudian tidak mau memberi makan orang miskin, kemudian sholatnya adalah sahun, ya, dan yang keempat adalah orang yang tidak mau memberi pertolongan, meminjami sesuatu, mungkin meminjami uang atau meminjami barang-barang yang dibutuhkan oleh orang lain, sementara diri kita ada, sementara padanya ada, tetapi bakhil, jadi orang yang dalam kesimpulannya di sini. Puasa sebenarnya memberi pelajaran yang penting bagi kita, bahwa kita ini adalah diperintahkan oleh Allah dengan puasa, dilatih, ditempa dengan adanya lapar, supaya apa? Supaya peka terhadap sosial, terhadap kanan kirinya. Kemudian lagi adalah yang paling penting adalah kita harus menjaga hablum minallah dan hablum minannas. Dengan menjaga kedua ini, hubungan kedua ini, kita insya Allah akan diselamatkan oleh Allah agama yang ada dalam diri kita. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada para pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.